kesempatan ini saya buat judul firman Tuhan, konsekuensi Maria di Natal Perdana. Natal pertama ya. Jadi saya katakan Natal pertama itu di Bethlehem, asli kelahiran Yesus menjadi manusia, dari Allah menjadi manusia. Jadi 9 bulan sebelum Natal Perdana, Maria telah menderita. Jadi untuk hari H kelahiran Yesus, hari H perdana Yesus lahir ke bumi, Maria telah menderita. Allah menyuruh malaikat untuk menunjuk Maria sebagai panitia Natal inti. Itu pertama. Ayat yang kita baca tadi berkata bahwa malaikat datang dan memberi salam kepada Maria dan mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak tanpa sentuhan seorang laki-laki. Cukup roh Allah, kuasa Allah turun atasnya, dia mengandung. Dan yang ada di dalam rahimnya adalah Allah yang menjadi manusia. Maria menerima salam itu dan Maria menerima apa yang dikatakan Allah melalui malaikat. Ayat 38, ayat yang kita baca tadi berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi pada waktu Maria mendengar itu, dia langsung terima. Judul firman Tuhan ini, konsekuensi Maria di Natal Perdana. Jadi Maria menerima apa yang dikatakan Allah bahwa dia akan mengandung di luar normal manusia. Dia terima dan dia telah siap menerima segala konsekuensinya. Dia siap menderita membawa bayi Yesus di dalam kandungannya. Dan ini tidak mudah untuk dilakukan. Jadi panitia Natal lokal saja tidak semudah, tidak sesederhana yang dibayangkan. Di sini kita angkat panitia di bulan berapa waktu itu? Bulan 11. Situ kira-kira ya. Lalu selesai tanggal 4 malam. Tanggal 5 lah kita buat selesai acara, tutup buku hari Minggunya, kan begitu. Selesai, tinggal pembubaran. Itu pun capek. Tapi Maria, dia mengandung bayi yang sangat kudus. Pada waktu perubahan dalam dagingnya, fisiknya berubah, perutnya mulai membesar. Apa kata tetangga? Apa kata orang lain? Apa kata mama, kata bapak Maria ini, orang tuanya? Apa kata saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan? Apa kata pendetanya? Apa kata imam-imam? Apa kata ahli-ahli Taurat? Dia dihakimi. Dia dikucilkan. Dia diintimidasi. Dikatakan orang najis. Siapa bapaknya itu? Siapa yang punya bayi itu? Nah, saudara dikasih Tuhan, ini tidak mudah. Pada waktu itu, kalau kita lihat di ayat tadi, bahwa Yusuf dan Maria sudah bertunangan pada waktu itu, ya, bertunangan, belum kawin,
masih bertunangan. Mungkin tanggal hari H mereka menikah sudah ada. Mungkin saja. Tapi yang pasti mereka sudah ada ikatan janji bahwa mereka akan menjadi suami istri. Yusuf belum menyentuh Maria. Tapi Maria sudah hamil. Maria sudah mengandung. Dalam hal ini, waktu malaikat datang menemui Maria, kamu akan mengandung. Maria terima itu bulat-bulat. Bulat dia terima dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bertanya kepada Yusuf. Dia tidak minta pertimbangan Yusuf. Dia nggak berkata, malaikat tunggu dulu, aku sudah tunangan, apa nanti kata Yusuf tunanganku. Kalau dia tanya secara manusia ini wajar. Sebab akibat daripada dia hamil, bukan anak Yusuf di dalam kandungan. Yusuf akan menceraikan dia ataupun meninggalkan dia. Dalam kitab Matius dikatakan bahwa Yusuf dengan diam-diam mau menceraikan Maria, memutuskan hubungan mereka. Itulah akibatnya. Karena Maria tidak tanya Yusuf. Maria tidak berkata kepada malaikat tunggu dulu, kutanya bapakku mamaku ya. Enggak, saudara. Memang dalam hal untuk menerima Yesus di dalam kandungan, Maria tahu tidak perlu kompromi, tidak perlu meminta nasihat siapapun tentang melakukan firman Tuhan dan menerima janji. Cukup aku dan Tuhan. Amin. Amin. Itu maka Maria, walaupun dia sangat dekat dengan Yusuf, dia enggak tanya. Ingat, karena Maria sesungguhnya jauh lebih dekat dengan Tuhan daripada tunangannya. Walaupun Yusuf adalah seorang yang kudus, ya, saya sariawan nih, jadi susah ngomong. Walaupun Yusuf itu dekat sekali dengan dia dan berhak tahu tentang hidupnya, tapi tentang hal ini dia tidak minta nasihat, pendapat orang lain. Saat dia mengetahui ini adalah firman Allah, dia telah siap dengan segala risikonya. Bahkan mati pun dia siap untuk melahirkan Allah jadi manusia. Katakan amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu kalau Maria nggak mau, Tuhan ganti. Langsung Tuhan ganti. Karena waktunya sudah genap. Waktunya sudah genap ya. Waktunya sudah sampai. Tanggal, hari, bulan kelahiran Yesus sudah tercatat di sorga. Dan apa yang tercatat di sorga harus serentak dengan kejadian di dunia. Paralel. Tahu paralel kan? Serentak gitu, segaris, senyawa dia. Jadi kalau Maria menolak 9 bulan sebelum Yesus lahir, maka Allah akan mengganti dengan perempuan yang lain. Dan pada waktu Yusuf mengetahui Maria sudah mengandung, hamil, dia mau menceraikannya. Gitu cerita, enggak usah kita baca ya. Waktu Yusuf berusaha untuk menceraikan, memisahkan diri, meninggalkan Maria ini karena hamil di luar nikah, dia cari cara supaya tidak cemar nama Maria. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, Yusuf, jangan takut. Istrimu, tunanganmu Maria tidak berselingkuh. Itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab bahwa anak darah itu akan melahirkan sang penebus. Jadi Yusuf mengerti, ambil dia jadi istrimu, sebab anak yang dalam kandungan istrimu adalah Allah yang jadi manusia.
Dalam hal ini pun, Yusuf tidak tanya pendapat mamanya. Mak, Pak, gimana calon gini-gini? Enggak tanya. Enggak tanya ya. Enggak tanya kawan, enggak tanya pendeta. Karena dia tahu itu dari Tuhan jelas. Dia tidak tanya pendapat siapapun. Amin, malaikat. Aku akan jadikan jadi istriku. Dan Yesus lahir, mereka tidak pernah melakukan hubungan intim, hubungan badan secara suami istri. Murni, Roh Kudus turun atas diri Maria. Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Saudara dikasih Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, kalau itu firman Tuhan, kita harus seperti Maria dan Yusuf. Kalau sudah tahu firman Tuhan, nggak perlu pendapat siapa, pendapat si B, nggak perlu. Lakukan, amin. Terima. Dua kemungkinan. Kenapa Anda tanya orang lain kalau itu sudah pasti firman Tuhan? Satu, karena Anda takut melakukannya. Dua, karena Anda merasa rugi melakukannya. Itu saja. Karena kita takut, kedua rugi. Jadi kita perlu pendapat A, pendapat B. Kalau keadaan mendesak, seperti keadaan Yusuf dan Maria tentang kelahiran Yesus, maka Tuhan ganti cepat orang lain. Kau tidak layak, sudah yang lain. Kau tidak layak, ini sudah mendesak. Kalau tidak mendesak mungkin masih bisa. Masih bisalah. Tunggu ya, tunggu dulu. Aku mau tanya A, si B, si C, penasehat ini dan itu. Tapi kalau hal yang genting dan waktu yang tepat, jangan. Amin. Sama seperti kalau mau mati nih, mau mati. Terima Yesus atau tidak? Nah, nggak bisa lagi kan? Mau tunggu-tunggu. Waktu orang yang disalib di sebelah kanan Yesus dan sebelah kiri. Itu kan keputusan yang mendadak. Harus mereka putuskan, Yesus atau maut. Ini darah telah mencucur dari tangan, dari kaki, akan habis. Tapi menit-menit atau detik-detik terakhir, yang sebelah kanan, insaf, siapa rupanya Yesus yang di sebelahnya disalib. Yang sebelah kiri, nggak insaf. Jadi nggak ada lagi perjumpaan antara sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Satu di surga, satu di neraka. Hari inilah kesempatan kita, amin saudara. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, selanjutnya saudara, kita ada cara nanti. Spiritual ataupun rohani Maria dan Yusuf pada waktu menerima penggenapan Allah dalam diri Maria. Kerohanian Maria dan Yusuf pada waktu itu sanggup, ya, sanggup, atau imannya sanggup mengerti dan menerima. Coba katakan, mengerti dan menerima. Satu, dua. Iya. Sanggup mengerti dan menerima. Kata menerima ini melakukannya. Kita seringkali hanya bisa mengerti, tapi menerima enggak, melakukan enggak. Kita bisa mengerti firman Tuhan banyak, tapi melakukannya atau menerimanya tidak. Karena firman Tuhan gampang untuk dibaca, gampang. Kalau mau lebih jelas dengarkan khotbah, bisa diperjelas.
tapi untuk menerimanya di hati, seperti Maria mengerti dan menerima. Kata menerima ini kalau dalam hal tentang kelahiran Yesus, membawa bayi Yesus 9 bulan, membawa firman Allah. Yesus itu kan firman, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan firman itu jadi manusia. Itu ada di dalam perut Maria. Itu tergenapi. Yohanes 1 pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat 14 kalau nggak salah. Di sana dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ayat itu perlu kita ketahui, ayat firman jadi manusia itu Tuhan pilih di perut Maria, di kandungan Maria. Amin. Jadi Maria adalah seorang yang sangat istimewa. Sampai ada agama yang menyembah dia. Menyembah dia. Kita jangan ya, jangan. Enggak boleh. Karena dia adalah seorang ciptaan doang ya. Oke. Nah, saudara dikasih Tuhan, spiritual ataupun kerohanian Yusuf dan Maria sekali lagi sanggup mengerti dan menerima. Hal ini harus jadi dalam diri kita. Kita sanggup menerima, kita sanggup mengerti dan jangan ketinggalan dan menerima. Bagi orang banyak, kehamilan Maria pada waktu itu, waktu mengandung Yesus, dianggap orang najis, aib keluarga. Aib keluarga. Dan Maria tidak bebas keluar rumah, karena akan dituding, intimidasi, kata-kata, ancaman. Dan sampai hari ini pun masih banyak orang menganggap bahwa berita tentang kelahiran Yesus najis. Tidak mengakui Allah jadi manusia di dalam kandungan Maria. Masih najis bagi banyak orang. Tetapi bagi Maria dan Yusuf, karena dia sudah mencapai level spiritual, level rohani, level iman, bagi dia kelahiran Yesus adalah anugerah terbesar. Katakan amin, saudara. Lebih besar dari seluruh alam semesta. Itu kelahiran. Bayangkan saudara, Allah yang disebut dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan kalau kita kembali ke belakang di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ya. Si pencipta itu yang menciptakan langit dan bumi. Terjemah lain dikatakan yang menciptakan alam semesta telah menjadi kecil dan masuk ke perut Maria. Masuk ke rahim Maria. Saudara. Ya. Jadi dengan mengerti itu sesuai dengan standar spiritual kerohanian iman atau rohani Yusuf, mereka menganggap anugerah terbesar ada dalam diri mereka. Dan kalau mereka dipercaya merawat dia sampai dewasa, itu anugerah. Anugerah. Ya, anugerah besar. Memang Yesus lahir dulu di Bethlehem dari kandungan Maria. Tetapi hari ini dan sudah terjadi, Yesus lahir di hati kita. Jadi Anda harus rawat firman itu. Amin. Apa itu firman? Kasih. Kasih ya. Rawat kasih di hati saudara. Biarlah dilihat orang engkau memiliki kasih. Biarlah orang lain melihat ada Yesus di hatimu. Melalui perbuatan dan perkataan,
orang tahu engkau memiliki Yesus. Amin. Kalau Anda melukai orang lain yang seharusnya mereka tidak dilukai, tapi Anda lukai, Anda menutupi terang yang ada dalam diri saudara. Anda menutupi perbuatan-perbuatan Yesus yang baik. Artinya Anda tercela. Firman Tuhan berkata, engkaulah terang dunia. Dari engkau akan memancar sinar abadi. Jadi sinarilah mereka dengan kata-kata dan perbuatanmu. Sinari teman seiman. Sinari saudara. Sinari semua. Jangan oleh karena perbuatanmu orang berkata, mana ada Tuhan dalam dirinya. Mana ada Tuhan. Gak ada Tuhan dalam dirinya itu. Ngomong besar. Ngomongnya itu tong kosong nyaring bunyinya. Gak ada. Kapan kita bisa lihat Tuhan dalam dirinya? Seorang yang ada Tuhan dalam dirinya, dia siap menderita demi Tuhan yang ada dalam dirinya. Katakan amin, saudara. Demi mempertahankan kekudusan Tuhan dalam dirinya, dia siap menderita. Ini. Demi mempertahankan bayi Yesus yang ada dalam diri Maria, mereka siap menderita, siap menghadapi segala situasi kondisi yang tidak baik. Anak Tuhan hari ini manja sekali ya. Ikut Tuhan itu harus kaya, ikut Tuhan harus diberkati, ikut Tuhan harus dihargai, ikut Tuhan harus dihormati, ikut Tuhan harus jadi kepala. Wah, saudara. Maria tidak menerima itu. Maria dan Yusuf tahu bila dia menerima Yesus di tengah-tengah keluarganya, dia tahu penderitaan demi penderitaan. Itu yang mereka alami. Dialah panitia pertama sekali ditunjuk oleh Tuhan melalui malaikat Maria. Ketua panitia. Justru Yusuf jadi wakilnya. Haleluya. Haleluya. Seharusnya kita mengikuti teladan Yusuf dan Maria di bulan Natal ini. Kita harus menderita, siap menderita, bukan harus ya. Siap menderita. Kadang karena zaman tidak lagi menuntut kita selalu menderita mengikut Yesus. Tapi khusus dalam kurun waktu 9 bulan lebih Yusuf dan Maria hanya menderita saja dalam melakukan firman Tuhan ini. Kalau sekarang enak, saudara, kita enak. Enggak. Tapi walaupun kita harus menderita karena nama Yesus, puji Tuhan. Jangan pula orang lain kita buat menderita, padahal Yesus ada dalam diri kita. Jangan begitu. Bagi kita kelahiran Yesus adalah kelahiran yang sangat istimewa. Sama seperti bagi Yusuf, sebab tanpa kelahiran Yesus di Bethlehem, tidak ada keselamatan kekal itu. Jadi bersyukur. Kita mengerti harusnya. Mengerti sampai di sini mengerti itu. Jangan cuma di sini. Kalau sampai di sini mental dia, saudara. Sampai ke hati. Oh, terima kasih Tuhan. Kau telah lahir bagiku yang berdosa ini. Tuhan, aku tidak mampu berubah. Ubahlah hatiku. Untuk bisa menyenangkan hatimu. Engkau yang besar. Lebih luas dari alam semesta. Kasih-Mu pun lebih luas dari itu. Satu hari di perhentianku, aku ingin masuk ke dalamnya. Memeluk-Mu dalam masa yang kekal. Amin, saudara. Itu kerinduan kita kan? Itu kerinduan kita. Yusuf dan Maria memandang ke sana, ke hidup kekal. Memandang anugerah yang besar itu, maka dia siap menderita bersama dengan Yesus.
Kalau kita pandang hidup kekal saudara, kita akan siap menderita bersama dengan Yesus dan bersuka cita bersama dengan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, sesungguhnya, ini dengar baik-baik ya, sesungguhnya sebelum Yesus ada di rahim Maria, ngerti ya? Dengar kalimat saya. Sesungguhnya sebelum Yesus ada di rahim Maria, maka sebelum itu jauh sebelum itu, Yesus sudah ada di hatinya. Bisa mengerti, bisa tangkap ya? Saya ulangi. Sebelum Yesus ada di rahim Maria, lebih dahulu Yesus sudah ada di hatinya. Nah, Yesus itu kan Tuhan kan? Kalau dulu di perjanjian lama, orang menunggu Yesus yang belum datang. Ini pelajarannya. Orang menunggu Yesus yang belum datang. Tapi setelah perjanjian baru, orang hidup dengan Yesus yang sudah datang. Ya. Tapi kalau di masa peristiwa di Bethlehem, orang sedang menantikan dan melihat Yesus yang sudah datang. Yang sedang datang begitu ya. Kejadian yang nyata. Tapi itu kan hanya berlangsung 33 tahun setengah. Jadi kita sekarang diselamatkan oleh Yesus yang sudah datang. Kalau perjanjian lama mereka diselamatkan oleh Yesus yang akan datang. Katakan amin. Bisa ngerti? Iya. Jadi semua yang ada di perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai yang akan datang, mereka akan masuk ke surga melalui pintu yang bernama Yesus. Jadi kalau tidak lahir dia, tidak mungkin ada keselamatan. Keselamatanku enggak ada. Sesungguhnya seluruh dunia Allah menempatkan, memasukkan ke hati manusia bahwa manusia harus punya Allah. Harus punya Allah. Itu makanya sebelum manusia jumpa dengan Allah yang benar, mereka menyembah batu, matahari, setan, begu, itu. Karena mereka ingin punya Allah. Itu kebutuhan spiritual. Dan akhirnya Yesus berkata, dari semua Allah, akulah Allah. Ada yang menerima, ada yang tidak. Kita sudah menerimanya. Berbahagialah saudara karena sudah menerimanya. Sebanyak orang, kalau di zaman Yesus, banyak ahli Taurat, Farisi yang mengerti firman, tapi menerimanya tidak. Tidak. Tapi kalian, kita semua telah menerimanya. Katakan amin saudara. Jadi berbahagialah. Berbahagialah. Jadi saudara, itulah alasan Maria terima Yesus dalam rahimnya, karena sebelum itu, jauh sebelum itu, Yesus sudah ada di hatinya. Jadi Maria bukan tiba-tiba ditunjuk, Maria, kau nanti boleh. Enggak saudara. Enggak ya, enggak. Bukan tiba-tiba. Tidak. Tapi Maria menjaga hidupnya kudus. Tuhan ada di hatinya. Dan pada waktu penggenapan firman Allah bahwa Tuhan jadi manusia, dia siap menerimanya. Memang saudara, kalau sudah ada Yesus di hati seseorang, maka orang itu akan siap menderita demi Yesus itu di hati kita. Seperti Maria, dia siap menderita untuk Yesus. Dia merasa lebih berharga Yesus daripada aku. Gak apa-apa aku mati, asal Yesus lahir ke dunia. Tapi ternyata Maria gak mati dalam peristiwa yang susah itu. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dia sangat menderita. Pilatus adalah gubernur, membawahi Raja Herodes. Raja Herodes mengintimidasi dan membunuh Yesus. Sangat menderita, menakutkan. Jadi malam
Natal perdana adalah puncak daripada sukacita dan duka cita. Sukacita yang sangat dahsyat dan duka cita sangat mengerikan karena Herodes mengincar bayi Yesus. Tapi karena dia Allah, gak bisa dibunuh sebelum waktunya. Waktu dia lahir dan mati sudah ditentukan semua. Hari, bulan, tanggal di sorga. Dia mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan dia akan datang bukan seperti bayi lagi, tapi dia akan datang dengan segala keberadaannya. Pada waktu itu, langit dan bumi akan lenyap. Firman Tuhan berkata, semua akan lenyap. Hanya satu yang tidak lenyap. Hanya satu yang tidak lenyap, yaitu Allah, yaitu firman Allah. Kukatakan sekali lagi, milikilah dia supaya engkau tidak lenyap. Katakan amin. Nah, jadi saudara, saya sudah selesai ini. Sesungguhnya dan seharusnya di setiap momen Natal, iman kita harus semakin bertumbuh. Amin. Jadi ada perubahannya saudara. Ada perubahan kita di tahun ini ke tahun yang akan datang. Jangan cuma umur kita yang bertambah. Umur kita nggak bisa kita tahan untuk bertambah. Nggak bisa. Tapi kalau iman, bisa kita yang tentukan. Kita yang tentukan iman kita, mau bertambah atau berkurang kita. Bukan Tuhan. Dalam hal pertumbuhan iman, Tuhan berikan kepada kita kebebasan untuk memilihnya. You mau bertumbuh atau tidak, terserah engkau. Sama seperti sorga dan neraka. Anda mau ke sorga atau neraka, terserah kamu. Pilih, terserah kamu. Tapi kalau umur itu terserah Tuhan. Dia yang ngatur. Tiap detik tambah umur kita. Saudara, kalau tambah umur kita, tambahlah spiritual kita. Amin. Tambah rohani kita. Tambah iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Ini saja firman Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyian yang berkata, pujian dan syukurku. Kita bersyukur dia telah lahir di Bethlehem. Dan lebih dari itu dia telah lahir di hati kita. Sebab apalah artinya dia lahir di Bethlehem kalau dia tidak lahir di hati kita.